merayakan hari Pentakosta keturunan Roh Kudus. Hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menyertai sekalian, sehingga saat ini Tuhan undang kami di gereja ini untuk menikmati hadirat dan kuasa Roh Tuhan turun di atas kami seperti rasul-rasul di Yerusalem. Itulah yang terjadi bagi setiap jemaat menghadap ini, sehingga pulang dengan sukacita, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa Beliau. Terima kasih Tuhan, biarlah prophetik dari surgawi Kau berikan kepada hati kami, sehingga firman Tuhan jadi kekuatan kami untuk melayani Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami pun telah siap mendengarkan. Haleluya, amin. Silakan kembali. Salam. Saya katakan selamat hari Pentakosta. 2, 3 ya. Selamat hari Pentakosta. Sekali lagi, selamat hari Pentakosta. Sekali lagi, selamat hari Pentakosta. Haleluya. Seluruh dunia memperingati hari ini. Ada beberapa sejarah hari-hari besar bagi gereja, yaitu pertama kelahiran, lahir, lalu kebangkitan, lalu Paskah. Setelah itu baru kenaikan baru keturunan Roh Kudus. Itulah yang ada dalam gereja-gereja hari besar. Lahirnya gereja adalah karena gereja pertama di Yerusalem. Itulah lahirnya gereja Pentakosta, hari ke-50 di Yerusalem, waktu Tuhan mencurahkan Roh-Nya ke atas mereka. Janji Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem. 10 hari betul-betul mereka beribadah di Yerusalem. Hari ke-10 itulah Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang kudus itu. Sehingga tidak ketinggalan. Semua kita lihat ada 10 hari betul-betul berdoa, termasuk gereja kita. Ya, telepon oleh beberapa desa-desa, gereja-gereja dari penjuru kepada saya, bagaimana di sana? Ya bagus, saya ada tetap kita kuasa Tuhan. Sini katakan Pak, hari kedua Pak, aku ada kerjaan sama saya. Tanya, saya itu memang sampah. Dipungut sampah itu, karena itu artinya bahwa sebagai gembala kamu orang-orang tidak berharga yang tidak berarti bagi manusia, tapi kamu laksanakan, kerjakan, kau bina. Saya katakan, oh iya Pak, banyak karunia-karunia yang diberikan kepada kita masih harus begitu. Nah sekarang lihat bagaimana firman Tuhan untuk kita sekalian hari ini, yaitu ketabahan hati. Kita buka dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 2. Wahyu pasal 3 14 sampai 22. Saya bacakan ayat 14. Kita responsor ya, ayat yang ke-15. Semua sedang jemaat dan bacakan dengan lantang dan seperti orang baca sedang puasa, tapi sedang energi. Wahyu pasal 3 ayat 14 demikian sampai Tuhan. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dan amin dari amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15 ketiga ya.
Jadikanlah engkau suang-suang kuku dan tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 17. Menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumnas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ya, sama-sama, 2, 3 ya. 1 ya. 1, 2, 3 ya. Ya, kedua, siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saya baca dulu ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintumu, di pintu, dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan hati pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia. Haleluya. Dalam pengertian ketabahan hati, yaitu kita lihat ada tangguh, ada ketangguhan, kemudian menghadapi segala sesuatu dia kuat, matang. Apapun terjadi persoalan dalam kehidupan dia, kita lihat tabah hatinya. Masalah-masalah dalam hatinya, dalam matangnya, dalam pekerjaan, tapi dia tabah hatinya kuat. Kemudian tidak terpengaruh kepada situasi di sekitarnya, tidak ikut-ikutan. Itu artinya ketabahan hati. Tidak menurut arus dunia, tidak menurut arus teman-temannya. Pokoknya dia konsisten, saya anak Tuhan, baik di gereja, baik di luar, baik di kampung, dia sebagai anak Tuhan, nampak. Itu namanya tabah. Kemudian kita lihat sini ciri-ciri khas dewasa rohani, yaitu ketabahan hati, artinya kuat dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan selalu merindukan Tuhan. Itu namanya ketabahan hati. Pertanyaan, sampai sejauh manakah ketabahan hatimu di dalam merindu Tuhan? Nah itu. Apakah panas? Apakah dingin? Kalau tabah hatinya itulah panas, artinya dalam hot, semangat. Itu namanya ketabahan hati, semangat untuk mengenal Tuhan, semangat memuji Tuhan, semangat melayani Tuhan, semangat semuanya. Itu hot namanya itu. Nah, sekarang lihat ada dari bacaan kita tadi dari kitab Wahyu, yaitu keadaan jemaat di Laodikia. Pertama, tidak dewasa rohani. Kedua, gampang terpengaruh situasi di sekitarnya. Lalu yang banyak suang-suang kuku. Dan jemaat sana adalah jemaat yang sombong. Kemudian kita lihat
Laodikia adalah antara satu kota dengan kota yang lain. Apa namanya? Kota ini menghasilkan air panas, ya. Ini menghasilkan air dingin di Kolose. Jadi air dialirkan dari Kolose dan dari kota ini ke kota Laodikia. Dicampurlah air dingin dengan air panas sehingga tidak enak diminum. Kita muntahkan itu. Jadi Tuhan menggambarkan kehidupan jemaat di Laodikia seperti itu. Panas tidak, dingin tidak tangguh. Tidak ada dalam mereka itu satu ketabahan hati, gampang terpengaruh. Sekarang kita lihat ciri-ciri khas yang suam-suam kuku. Yang pertama, supaya kita tahu apakah saudara itu suam-suam kuku atau panas. Lihat dari fitur ini. Yang pertama, yaitu tidak ada keseriusan dalam ibadah. Tidak ada keseriusan dalam ibadah. Kita baca ayat yang ke-15. Katakan di sini. Saya baca. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Saudara mengasihi, ini menggambarkan kepada kita bahwa jemaat itu di tengah-tengah. Tidak ada kehangatan, tidak ada keseriusan. Sehingga terlihat bahwa jemaat itu mempunyai sesuatu yang stagnasi, tidak ada perkembangan iman. Jadi orang yang dingin, yaitu menolak Kristus secara total. Itu menunjukkan kepada orang yang di luar gereja secara total. Tapi orang panas, di depan hati ada orang Kristen yang sungguh-sungguh serius bersemangat. Orang suam-suam kuku adalah orang yang secara lahiriah, secara lahiriah adalah orang Kristen. Yang pergi ke gereja boleh-boleh saja. Bahkan sudah dibaptis, sudah Kristen dari kecil, dilahirkan sampai sekarang. Bahkan mungkin membaca kitab, berdoa, bahkan melayani Tuhan. Tetapi semuanya itu dilakukan tanpa semangat, secara tidak sungguh-sungguh dan asal-asalan. Itu. Maka tidak heran dalam ibadah datang ke gereja, tetapi di gereja kita lihat itu hanya sebagai formalitas ke gereja, menyanyi ke depan, tapi hatinya tidak connect dengan Tuhan, tidak nyambung, karena dipikirkan di gereja. Badannya di gereja tapi hatinya di kantor, hatinya di pekerjaan, hatinya di rumah, hatinya di mana-mana. Itu termasuk suam-suam kuku. Kehadiran di gereja belum tentu kita lihat sebagai gereja pas, tapi kan lihat cara dia koneksinya itu dengan Tuhan, tidak bermain-main. Makanya sungguh di gereja ini ada satu peraturan. Kalau waktu mendengarkan firman Tuhan, itu kita lihat, dengarlah firman Tuhan itu dengan serius ibadah. Nah, di sini contoh orang yang suam-suam kuku. Gampang sekali membolos dari kebaktian. Dengan segala macam argumentasi, ada
warisan, ada lagi yang lain-lain. Alasan boleh-boleh diterima akal. Tetapi dengan demikian sebenarnya hatinya tidak rindu ibadah. Ibadah itu merupakan hanya satu cadangan waktu. Kalau ada waktu ke gereja, kalau tidak ada waktu ya pergi ke tempat yang lain. Itu namanya suam-suam kubur. Itu namanya gereja suam-suam Bapak dan Ibu sekalian. Tidak diutamakan ibadah, tapi diutamakan yang lain. Kita ini hanya 1 kali 1 minggu ibadah. Anak-anak kita hanya sekali seminggu dididik di sekolah. Dari hari Senin sampai Sabtu banyak waktu yang kita luangkan. Toh itu pun hari Minggu tidak di gereja. Toh anak kita tidak dididik di sekolah minggu. Mau jadi apa kita ibadah ini? Makanya gampang terpengaruh. Anak-anak sekolah minggu gampang terpengaruh kepada yang lain. Dunia mengajarkan hal yang tidak baik. Banyak terpengaruh pada hal-hal narkoba. Banyak terpengaruh dengan hal-hal dunia ini. Kenapa? Karena hari Minggu aja kita tidak ibadah. Apalagi sekolah minggu kita ini. Di sekolah nggak ada agama. Syukur-syukur ada agama. Kapan kita didik anak ini menjadi gereja yang tabah, gereja yang panas, yang hot di dalam Tuhan? Sekali lagi ada argumentasi boleh terima. Bahkan sedikit-sedikit terlihat bahwa kalaupun ia melakukan pelayanan itu, ia melakukannya asal-asalan, tidak dengan usaha terbaik, tidak maksimal. Ini bagi pelayan. Hanya karena ada jadwal dia ibadah, ada pelayanan, dia sungguh-sungguh kelihatan. Tapi kalau nggak ada jadwal dalam pelayanan, ibadah di depan, di belakang, asal-asalan. Itu namanya masih sungguh-sungguh bro. Tidak connect dengan Tuhan. Maka tidak kuat dia, tidak ibadahnya, tidak tabah dia. Yang kedua, contohnya doa. Doa hanya 5 menit sehari atau bahkan kurang dari situ. Saat teduh pun tidak pernah. Banyak alasan yang membatalkan dia berdoa. Banyak kita lihat cara-cara televisi tentang serial keluarga yang bahagia. Enggak kita berdoa, itu alasan. Lalu pulang dari kantor kita tidak connect dengan Tuhan. Pulang dari kantor, pernahkah Bapak sekalian sampai di rumah lipat tangan, Tuhan terima kasih, Tuhan telah pimpin aku perjalanan, terima kasih. Kontak dengan Tuhan. Pernah enggak? Ibu-ibu, pernahkah suamimu kamu berdekatkan dalam doa, buka pintu dia berangkat? Atau mungkin kalau kita orang Jawa cinta, tapi enggak didoakan. Itu ciri khasnya suam-suam kuku. Bisa kita contohnya. Dalam melakukan pelayanan, ia tidak terlalu bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Dikasih tugas, ya Pak. Tapi dalam hatinya tidak dipersiapkan. Imam-imam di Israel, kalau dalam pelayanan itu dia sudah imam, itu di sinagogi dipersiapkan 3 hari sebelumnya. Pendeta-pendeta khotbah
dipersiapkan 1 bulan sebelum dia khotbah. Tapi banyak pendeta mau khotbah baru baca kitab. Maaf teman-teman sekalian, mau pelayanan baru berdoa. Itu masih suam-suam kuku. Itu sebabnya kita lihat bahwa kriteria itu mungkin ada dari saudara yang berkata, oh aku nggak pernah begitu, soalnya tidak pernah pelayanan, itu tambah-tambah memberikan kepadaku sesuatu yang merepotkan. Yang keempat contohnya, dalam keludusan ini baru modal sedikit sudah terpengaruh, jatuh dan tersogok. Orang yang suam-suam kuku, kita lihat gampang dipengaruhi, digoda oleh setan. Apakah kita sebagai jemaat dipengaruhi oleh tetangga kita? Ayo maju dia, pengaruhi. Ayo main kartu ya, ayo mabuk dia. Tidak ada kekudusan. Kelihatan di gereja bukan main, tapi kalau sudah di luar gereja, jauh dari apa diharapkan oleh Tuhan. Itu masih suam-suam. Itu ciri khas. Apakah di antara kita sekalian seperti di Laodikia? Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu cara kamu ibadah, aku tahu cara yang kamu memberikan persembahan kepada Tuhan, aku tahu cara yang kau tepuk tangan, aku tahu cara yang kau baca kitab, aku tahu. Engkau tidak panas, engkau tidak dingin, suam-suamku tidak serius. Katakan kepada Tuhan, mulai hari ini, 1, 2, 3 ya. Mulai hari ini, saya serius beribadah kepada Tuhan. Lihat kiri kanan dulu. Serius. Lihat temannya, serius ya. Biar kita gereja yang tabah hati, gereja yang hot. Sedikit hujan ibadah, sedikit tantangan beribadah, suami istri rumah bertengkar tidak ibadah, anak tidak sesuai dengan yang kita harapkan, jadi kita lemah, penyakit sedikit, justru sudah sakit. Jangan alasan, saya sakit Pak gak ke gereja, justru saya sakit datang ke gereja. Di sini bengkel-bengkel orang yang sakit, katakan amin. Anakmu sakit, bawa ke gereja. Di gereja Tuhan bekerja dengan Roh Kudus. Dia akan menyembuhkan segala penyakit itu. Makanya datang di kayu Kalvari, dia tersalib dengan bilun-bilunnya. Bilunnya menyembuhkan. Jadi kalau alasan kita, anak kita sakit, anak kita, suami kita sakit, tidak ke gereja, itu gereja yang suam-suam kuku. Kita lihat. Jadi ciri khas gereja yang sebelum tadi adalah tidak ada keseriusan dalam ibadah. Yang kedua, gereja yang sebelum ia mengutamakan keduniaan atau hal-hal jasmani. Keluar ayat 17. Ayat 17. Wahyu pasal 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta,
Laodikia jemaat yang kaya. Pada waktu itu Laodikia termasuk pabrik gold. Pabrik gold yang dipakai oleh jas. Sekarang kalau kita jadikan kalau gold 100% itu bajunya, jasnya hampir 6 juta satu steril. Itu pun masih K2. Jas saya ini bukan gold. Seluruh Asia di Roma diekspor gold dari Laodikia. Kaya. Segi fasilitas gerejanya besar, perikanya menteri punya mobil kalau zaman sekarang ini. Semua fasilitas dalam rumah tangga diperlengkapi karena kaya. Baju-baju mereka itu linen, baju mereka yang sungguh-sungguh yang indah. Itu dijelaskan kaya. Kekayaan itu. Dan menolak sumbangan. Pada suatu saat abad pertama, kota Laodikia itu diberangkatkan oleh gempa bumi. Rata dan tanah. Dari kota lain ingin membantu. Ya dari Efesus, dari Kolose, dari Filipi ingin membantu. Kata mereka, tidak perlu saya buat kami dibantu, kami kaya kok. Ada kesombongan, tidak membutuhkan Tuhan, tidak membutuhkan manusia. Kami kaya kok, tak usah disombongkan. Itulah zaman itu. Kehidupan mereka secara jasmani dan mereka mengutamakan dunia. Nah itu dunia yang utamakan. Kita lihat, apakah saudara adalah orang seperti itu? Yang dipikiri hanya uang. Tidak salah kita cari uang, tidak salah. Tapi bukan itu yang utama. Hadirat Tuhan, cari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di Amerika, di hotel, di meja itu ada itu Alkitab, di Bible, bahasa Inggris. Bisa dipersiapkan setiap kamar, setiap meja ada Alkitab. Sebelum tidur, baca. Persiapkan kontak dengan Tuhan. Sehingga Amerika termasuk negara yang dekat Tuhan, menjadi adidaya. Dan sana banyak orang Yahudi yang kaya. George Soros bisa membeli Indonesia. Tahun berapa itu George Soros menarik uangnya dari Indonesia. Indonesia kalah ekonomi. Hanya satu orang. Terlalu sedih. Pikirannya hanya masalah pekerjaan. Tidak sama kita kerja. Pikirannya siang malam kita kerja. Sampai lupa berdoa, lupa memuji Tuhan. Pikirannya masalah pacar. Kapan saya ketemu dengan pacar saya? Kapan? Kayaknya 1 hari, kayak 1 tahun mau ketemu. Pikirannya itu pacar melulu. Bagi anak muda. Gara-gara pacar tidak ke gereja. Bahkan lebih aib lagi gara-gara pacar dia pindah agama. Di gereja kita ini tidak demikian. Katakan amin. Amin. Alangkah hebatnya pengaruh dunia ini. Hobi. Katakan hobi. Hobi kena main tenis. Bisa lupa koneksi dengan Tuhan. Oleh badminton bisa lupa dengan Tuhan. Oleh karena hari Minggu main tinju
jam 9 sampai jam 12 kita lihat main tinju, gak ke gereja, atau main bola. Hari Minggu kita ke gereja. Ini namanya gereja yang suam-suam bro. Itu katakan, the first, cari dahulu kerajaan Allah, the kingdom of God. Cari. Artinya di atas segala itu kita cari dahulu hadirat Tuhan. Katakan amin. Amin. Hadirat Tuhan. Saudara sekalian, lalu kesenangan duniawi. Tapi dari sini ada yang lain. Kesenangan duniawi ya kebar, mabuk-mabukan, segala macam. Main judi, itu kesenangan duniawi, sehingga tidak ibadah kepada Tuhan. Maka lihat, tetapi tidak memikirkan bagaimana bisa lebih menenangkan, bagaimana bisa memuliakan Tuhan, bagaimana bisa menyembah kepada Tuhan dengan serius. Itulah budaya pedagang kepada jemaat Laodikia. Ingat, godaan yang pertama adalah oleh Yesus di padang gurun. Ada masalah sedekah berpuasa dalam makanan dan minuman. Oleh karena itu banyak digoda kita. Khawatir kita masa depan makanan tidak kana, tidak batal. Tetapi apa kata Tuhan? Bukan saja manusia boleh hidup karena roh, melainkan bukan saja manusia boleh hidup karena roh, tetapi oleh firman Tuhan. Katakan, masalah urusan gereja bisa datang tepat waktunya kalau urusan gereja datang terlambat. Kalau baktian secara cari gereja dekat, tetapi kalau mencari makanan di pelosok kota manapun, jauh dari dia akan periksa. Tahun yang lalu saya berkata hukum dengan anak saya. Di situ ada satu di pegunungan, ada di situ satu memakan. Katakan bangunan bangunan Belanda. Kami dari kota Tarubung itu kurang lebih hampir 7 km naik ke atas. Sampai kami di sana, di bawahnya itu main anak, ada persoalan dan segala macam. Dan makanannya memang enak. Ada meja, ada terbuka, ada tenda-tenda. Pelanya bagus. Cepat kami untuk ini. Tunggu 5 menit selesai datang. Sudah kami antri makan di sana. Rumah di sekitar itu tidak ada. Hanya rumah makan itu kita lihat, kita beli itu. Ya kan lain. Kalau enak makanan itu sekali orang. Tapi kalau gereja walaupun jauh tempatnya, udah ada jauh lah, tak usah lah. Hujannya, ini namanya masih Kristen suami. Sidang jemaat Tuhan kasih, keturunan Roh Kudus hari ini itu membawa kita kepada satu revival, ya, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Nah, kemudian ciri ketiga, jemaat Tuhan. Sombong tadi, merasa tidak butuh Tuhan. Wahyu pasal yang ke-3 tadi saya bacakan ayat 17. Kadang saya katakan ini, coba sekali lagi, karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apapun. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau sebenarnya melarat, miskin, malang, buta, dan telanjang.
ada. Jadi jemaat di sana itu orang yang sokong, tidak butuh manusia, tidak butuh orang, tidak butuh Tuhan. Orang seperti ini kayak jadi Kristen dia. Tapi kalau dinasihati dia oleh firman, tolak hatinya, akhirnya begitu. Kemudian jangan sekali yang berikutnya, jemaat itu suka diinjili, suka dinasihati, suka dinasihati dia, suka. Engkau adalah melarat, malang, miskin, buta, tidak. Berpakaian kamu adalah telanjang. Saya kasih di sini kalian bahwa gambarannya bahwa Tuhan menasihati jemaat itu, tetapi jemaat di sana itu tidak mau dinasihati karena mereka tidak membutuhkan. Saya tidak butuh firman Tuhan, saya tidak butuh ini, saya tidak butuh ini. Oleh sebab itu jemaat di sana itu tidak ada satu kegerakan rohani, dia tetap stagnasi. Nasihati, diinjili pun susah. Nah, oleh sebab itu orang yang sungguh-sungguh ini suka untuk diinjili. Semua kata-kata ini pasti dalam arti rohani. Dan secara rohani mereka itu melarat, kaya secara jasmani. Engkau adalah miskin. Engkau buta, engkau telanjang, kata Tuhan. Tetapi mereka tidak tahu hal itu, jemaat itu. Mereka mengira bahwa melek, padahal mereka buta. Dia melihat mereka buta. Mereka mengira mereka yang kaya rohani, tapi mereka miskin. Ketidaktahuan ini yang membuat mereka suka untuk diinjili, dikhotbah, datang ke gereja, kadang-kadang ngobrol, keluar masuk kiri kanan, susah masuk firman. Itu namanya bersorak. Dan berikutnya adalah memalukan Tuhan. Dikatakan di sini apa? Karena kamu telanjang, lalu melawan Tuhan. Sehingga terlihat bahwa ketelanjangan ini sebenarnya adalah ketelanjangan rohani. Artinya tidak berpakaian bilah, emas dan pakaian putih. Ketelanjangan secara rohani. Secara rohani, mereka lengkap semua, pakaiannya lengkap ke gereja menteri, tapi secara rohani mereka telanjang, miskin. Nah, itulah tegur. Apakah kita sadar seperti itu? Kadang-kadang kita tidak butuh firman Tuhan. Kadang-kadang kita dengan khotbah, oh ini sudah saya dengar itu. Kadang-kadang kita mendengarkan kesaksian lain, oh begitu. Kita menolak dalam hati kita. Dalam ciri-ciri khas gereja Islam Putani, baik jemaat, baik pelayan Tuhan. Apakah engkau masih termasuk kategori itu? Kata Tuhan, bertobatlah. Aku berdiri di muka pintu, berdiri di muka hati, diketok. Barang siapa membuka hati, aku mau masuk. Aku diam dan makan bersama-sama dengan dia. Satu revival. Kalau kita merasa demikian, mementingkan dunia,
ibadah tidak serius, terlalu kita ogah-ogahan, kita sombong, suka kita dengan firman Tuhan. Hal ini dengan lemah lembut Tuhan berkata, aku berdiri di muka pintu hatimu. Barang siapa membuka hatinya, aku mau masuk. Dia bersama-sama dan makan bersama-sama dengannya. Tuhan menawarkan kepada kita, ketua kita, pada hari Pentakosta ini, Allah mau memulihkan kita. Allah mau merevival saudara, merenovasi hati dan kekristenan kita. Maukah kita renovasi sehingga di Pondok Kelapa Indah menjadi gereja yang tangguh, yang tabah hati menghadapi sesuatu. Masa-masa akan datang kita tangguh, kedatangan Tuhan lama-lama kita tangguh masa apapun, karena kita menjadi Kristen yang hot, Kristen yang panas serius kepada Tuhan. Amin. Sekarang tanya, maukah engkau membuka hatimu? Dalam masa pencurahan, maukah engkau membuka hatimu? Gampang, tidak sulit, buka aja. Tuhan, aku mau masuk engkau Tuhan, hati aku bertobat. Selamanya saya ibadah kalian hanya main-main, tidak sungguh-sungguh. Masuk Tuhan, Dia akan memilihkan kita. Buka hati. Mari kita berdiri. Minta jamaah Tuhan kepada saudara. Tuhan ingin menjamah saudara. Hatimu yang selama ini menjadi suap-suap buku, tapi Allah mau membangun kita, merenovasi iman kita, supaya terjadi revival gabungan rohani dalam kita. Katakan kepada Tuhan, bawa lebih dalam Tuhan. Izinkan saudara dibawa oleh Tuhan dalam rohnya, lebih dalam lagi menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Bawa lebih dalam, masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk, lupakan sebuah perkara. Tuhan, aku mau direnovasi hari ini. Aku mau dibentuk. Roh Kudus Engkau bentuk saya. Ada kita rela untuk membuka diri. Silakan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Bawa lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan, dengarkan doa kami. Lebih lagi Tuhan. Oh, haleluya.
dasar hati yang terbuka kepada Tuhan. Berikan rasa penyesalan bertobat selama ini kalau kamu menjadi Kristen yang suam-suam. Bila kita bahwa aku lebih dalam lagi Tuhan, masuk dalam hadirat, masuk dalam hadirat Tuhan, kuasa Allah turun di tengah-tengah kita. Haleluya. Roh yang kudus, jamalah hatiku, dapat Tuhan hati kami. Berikan dirimu berubah, supaya jangan tetap menjadi gereja yang suam-suam. Ya
di antara saudara, masih ada di antara kita tidak membuka diri. Masih banyak di antara kita masih menutup hati untuk Roh Kudus. Lihatlah, aku berdiri buka pintumu. Barang siapa membuka hatinya, aku masuk dalammu. Aku bersama-sama dan makan denganmu. Maka engkau buka hatimu untuk Roh Kudus berkarya. Kalau engkau merasa sakit, undang Roh Kudus. Engkau lemah, undang Roh Kudus. Haleluya. Maka engkau buka hatimu. Dia menawar, aku berdiri di muka pintumu. Barang siapa membuka hatinya untuk aku, dia akan masuk bersama-sama dengan dia. Thank you Lord Jesus, the Holy Spirit. Tutup mata jasmanimu, tapi dia Roh Kudus, dia mau masuk dalam hidupmu. Maukah kau membuka hatimu? Thank you Lord Jesus. Buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati menerima Yesus. Sama kami.
yang terkasih, jika ada yang sudah sakit, sakit apapun, Yesus dengan bilurnya itu menyembuhkan saudara. Pada hari Pentakosta ini, minta mujizat Tuhan. Tuhan, saya sakit ini, katakan kepada Tuhan, saya akan sembuh. Jika ada yang sakit apapun, letakkan tangan kiri di mana kau sakit. Apa rematik, apa penyakit gula, apa penyakit apapun, letakkan tanganmu di mana masa sakit. Haleluya. Lihat, darah Kristus mengalir, sudah mengampuni segala dosamu hari ini. Dia sudah menyucikan engkau, dikuduskan engkau. Baik Allah itu Tuhan akan sembuhkan. Dia akan menyembuhkan segala penyakitmu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Jika ada terikat oleh karena dosa, Tuhan lepaskan dengan kuasa Roh Kudus. Letakkan tangan kiri di atas mana yang kau sakit. Haleluya Bapa. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu sebelah kiri, supaya saya tahu saudara yang sakit, saya doa. Haleluya. Jangan lihat kiri kanan. Angkat tanganmu di mana yang kau sakit, pegang dengan tangan kiri. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan lihat darahnya itu menyembuhkan dan belumnya menyembuhkan saudara. Yesus Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus yang kau masuk dalam hati kami, maka engkau menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa dalam surga, saya berdoa hari ini bagi saudara yang ketangan hari ini, penyakit apapun dalam tubuhnya, saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus, engkau jamah, engkau sembuhkan, engkau sembuhkan penyakit apapun, sembuhkan penyakit rematik, penyakit kanker, penyakit apapun, penyakit kulit, penyakit apapun dalam nama Yesus, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, penyakit darah Kristus mengampuni, engkau sembuhkan. Bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan. In the name of Jesus, you healing, 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 healing. Kami merasakan kesembuhan itu Tuhan, karena darahmu mengampuni kami, dengan bilurmu menyembuhkan kami Tuhan. Itulah hari ini Tuhan. Itulah engkau dengan nama sejahtera, kesembuhan dari Tuhan. Terjadi pemulihan bagimu hari ini dalam hari Pentakosta ini, dan menjadi engkau Kristen yang tangguh, bukan jadi Kristen yang suam-suam kumpul lagi. Makin maju depan, hari depan makin maju dalam Tuhan, dalam kalian maju terus sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Yang percaya katakan haleluya. Silakan kembali. Kita masuk ke perjamuan kudus, serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih, kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari buka hati saudara untuk kita sama-sama menerima perjamuan kudus ini dengan sukacita di hadapan Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Bapa di sorga, kami akan menjalankan perjamuan kudus menjadi simbol lambang di mana Tuhan dan kami, hubungan kami dengan Tuhan yang rusak. Dengan setiap anggur dan roti ini, kami mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan, dan kami mengingat karya Yesus di kayu salib yang berkorban untuk kami, dan kami juga akan mengikuti teladan seperti-Mu ya Tuhan, berkorban untuk orang lain,
Tuhan Yesus, terima kasih untuk ini semua. Robi hamba-hamba mengingatkan perjamuan kudus, dan kami berterima kasih untuk ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Menaikkan sukacita pujian ini bersama-sama dengan Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allah sungguh telah terbukti. Sambil kita menerima roti dan anggur ini, kita mengingat karya Tuhan di kayu salib yang berkorban saudara dan saya. Amin. Tak ada kasih seperti kasih Yesus. Kasih Allahku, kasih Allahku. Kita bersyukur punya Tuhan yang mau berkorban buat saudara dan saya. Yang sudah menerima roti dan anggur, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mereka bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku, ku sembah. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku, ku sembah aku. Jemaat saja akan bersyukurlah, bersyukur. Mari sama-sama bersyukur, bersyukur, bersyukur. Angkat roti di atas tangan kita, angkat roti di atas tangan kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Siapkan hati saudara dan saya. Mari terima Tuhan. Ku sembah selama hidupku, ku sembah selama hidupku, selama hidupku, ku sembah selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Tuhan. Haleluya. Angkat roti dari sebelah kanan kita. Ini adalah lambang di mana tubuh Kristus yang tercurah, yang tercabik-cabik untuk saudara dan saya. Mari saudara dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah tuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan pada waktu diserahkan, Ia mengambil roti dan membagikannya pada malam itu, dan Ia mengambilkan dan mengambil roti. Mari kita makan roti ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat cawan ini, anggur ini.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati bagi hatiku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa-Mu. Mari saudara kasih kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan sama-sama. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati. Amin. Oh, Kau curahkan darah-Mu. Apa saudaraku? Mari angkat kedua tangan kita, katakan kita bersyukur kepada Tuhan. Layaklah segala bangsa.
bersyukur, kami sudah mendengarkan firman Allah, dan kami sudah mendapatkan perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus, kami sudah dimerdekakan. Kami sudah